Ya, salam. Ya, anak-anak, kita akan belajar ya hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan satu cerita luar biasa, satu cerita sukacita yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita Natal. Wah, anak-anak pasti senang nih dengar cerita tentang Natal, apalagi kalau sudah waktunya ya, bulan 12 itu wah pasti rame ya. Gereja-gereja ngadakan Natal, entah itu Natal umum, Natal sekolah minggu, wow, Natal pemuda. Ada juga Natal organisasi ya biasanya kalau sudah waktunya Natal itu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Natal itu apa aja sih yang kita peringati? Ada yang tahu? Anak-anak tahu nggak? Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti yang pertama memperingati hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Makna Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita bahwa Sang Penebus itu, Juru Selamat itu telah lahir ke dunia ini. Siapa yang mengirim? Ada yang tahu? Anak-anak tahu siapa yang mengirim? Iya, yang mengirim itu Tuhan Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia mengirim anaknya yang tunggal di hari Natal. Nah, dia mengirim waktu pas hari Natal itu, dia kirim itu anaknya untuk dilahirkan. Untuk agar apa? Agar kita memperingati. Ya, kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pasti senang ya kalau sudah ceritanya tentang Natal. Wah, biasanya kalau Natal ini apa aja sih yang dilakukan? Wah, ya, selain ada pesta ya, maksudnya pesta Natal, biasa Natal tuh dapat kado. Terus kalau Natal tuh dapat baju baru, sandal baru, sepatu baru, wah semuanya serba baru ya. Terus juga di gereja itu kalau habis Natal anak-anak biasa dapat hadiah ya dari guru sekolah minggunya. Biasa itu selain snack-snack keperluan Natal, kita itu biasa dapatnya kayak buku sekolah, pensil, penggaris ya, keperluan anak-anak sekolah minggu biasanya diberikan sebagai hadiah di waktu Natal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar ya tentunya. Nah, siapa yang tahu tentang kelahiran Yesus, apa saja yang ada dalam apa saja sih yang ada atau yang ada sangkut pautnya dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, hal-hal yang terjadi dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu? Nah, dari dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus biasa itu ada apa aja? Ada kandang domba tempat Yesus lahir. Kemudian ada siapa lagi? Ada bapak dan ibunya Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? Iya, bapaknya Yesus itu namanya Yusuf, ibunya itu namanya Maria. Kemudian ada apa lagi? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak dari Roh Kudus, bukan dari darah daging Yusuf dan Maria. Tapi Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Jadi, ya, Yesus itu adalah anak yang suci, anak yang bersih, tidak pernah melakukan dosa karena dia lahirnya dari Roh Kudus, bukan dari darah dagingnya Maria dan Yusuf. Nah, kemudian apalagi dalam cerita Tuhan Yesus itu biasanya? Ya, orang-orang Majus yang membawakan hadiah. Wah, pasti senang ya kalau dapat hadiah anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dibawakan orang-orang Majus dari timur? Emas, kemenyan, dan mur sebagai hadiah atas kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan mengingat kembali ya tentang cerita ini. Nah, sedikit Miss Nita akan cerita. Nah, di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, di sana hiduplah sepasang kekasih yang baru saja bertunangan. Namanya itu Yusuf dan Maria, atau yang kita sebut orang tuanya Yesus ini tadi.
Nah, Yusuf ini adalah seorang tukang kayu pekerjaannya, dan Maria ini adalah seorang remaja wanita yang mendapatkan anugerah atau karunia dari Tuhan Allah berupa apa tadi? Ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, berupa anak dari Roh Kudus. Karena apa? Karena Maria ini adalah seorang wanita yang taat akan Tuhan. Dia rajin beribadah. Dia juga seorang yang selalu belajar tentang firman Tuhan. Maria ini adalah sosok wanita yang taat akan Tuhan. Nah, kalau yang taat akan Tuhan itu anak-anak tahu nggak seperti apa? Ya, Maria taat akan Tuhan itu, yang dilakukan Maria itu rajin beribadah. Dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya dalam tangan Tuhan. Dia percaya kuasa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupannya. Nah, dan Maria adalah seorang yang memiliki waktu dengan Tuhan. Nah, Maria ini ternyata intim ya hidupnya dengan Tuhan. Dia akrab. Setiap waktu yang ada dia gunakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, pada suatu ketika atau pada suatu hari datanglah malaikat Tuhan datang menghampiri Maria. Apa yang dikatakannya kepada Maria? Anak-anak tahu? Iya, malaikat Tuhan berkata, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Wah, bingung nggak Maria ini? Maria ini bingung bagaimana bisa dia hamil sedangkan dia baru saja bertunangan dengan kekasihnya Yusuf ini yang akan menjadi ayahnya Yesus. Bingung dia nih. Tapi Roh Kudus katakan apa? Jangan takut, katanya kepada Maria, sebab anak yang kamu kandung ini adalah anak dari Roh Kudus. Anak yang apa? Anak yang kudus. Anak yang tidak pernah melakukan dosa. Kenapa Tuhan titipkan Yesus ini kepada Maria? Karena Tuhan tahu Maria ini sosok yang intim kepada Tuhan, sosok yang taat. Dia selalu menggunakan waktunya untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Nah, tapi mungkin Maria ini juga bingung ya, kalau dia hamil terus siapa yang akan bertanggung jawab? Wah, ternyata rencana Tuhan itu memang luar biasa dalam kehidupannya. Saat Maria hamil, Tuhan juga berbicara kepada pacarnya atau tunangannya ini, si Yusuf ini. Kata Tuhan melalui malaikatnya, dia berkata, Yusuf, Maria ini hamil anak dari Roh Kudus. Wah, bingung mungkin ya Yusuf, bagaimana bisa hamil sedangkan kami ini hanya baru bertunangan, hanya sepasang kekasih. Tapi karena kuasa Tuhan yang hebat ini, akhirnya hatinya Yusuf menjadi luluh. Dia mau bertanggung jawab karena dia juga diingatkan oleh malaikat bahwa anak ini kudus yang dititipkan Tuhan dalam kandungannya Maria. Karena Yusuf juga tidak mau membuat Maria malu sebagai kekasihnya, sebagai tunangannya, akhirnya Yusuf bertanggung jawab. Mereka pun menjalani hari-hari seperti biasa dengan kegiatannya seperti biasa hingga tiba pada saat waktunya. Waktu Maria melahirkan, mereka sibuk nih cari tempat sana kemari. Kalau melahirkan, kalau kita sekarang itu di mana? Anak-anak. Iya, kalau sekarang tuh melahirkan itu biasanya di rumah sakit, di tempat bidan. Kebanyakan karena kita biasanya anak-anak tahu kan kalau di rumah kadang resikonya juga kita belajar. Jadi biasanya kalau melahirkan itu di rumah atau di rumah sakit ya, tempat yang layak, tempat yang terbaik. Tetapi apa dengan Yesus? Yesus itu dilahirkan di kandang domba. Layak nggak sih Yesus lahir di kandang domba? Nggak layak. Yesus kan anaknya Roh Kudus sebenarnya, tapi Yesus menunjukkan sikap kesederhanaan. Roh Kudus membiarkan kesederhanaan itu hadir di dalam Yesus. Dia membiarkan orang-orang tahu walaupun Yesus ini adalah orang yang luar biasa, orang yang dahsyat, orang yang taat akan perintah Bapaknya di sorga, dia dibiarkan dilahirkan di kandang domba. Wah, luar biasa ya.
ternyata Yesus ini membiarkan dirinya dilahirkan di kandang domba di tempat yang tidak layak ya. Tetapi walaupun dia lahir di tempat yang tidak layak, orang-orang tahu bahwa ini adalah Yesus. Yesus ini adalah orang yang akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang dahsyat untuk kehidupan selanjutnya, untuk sebagai sang penyelamat. Dia dibiarkan lahir di kandang domba. Nah, ada beberapa orang dari Majus yang mendengar ini, mereka tahu wah Yesus ini akan lahir, sang juru selamat ini akan lahir. Nah, mereka pun dari jauh-jauh mereka datang, mereka mengikuti arah bintang sehingga mereka menemukan di mana tempat Yesus lahir. Nah, sesampainya di sana mereka datang, mereka melihat betapa hebatnya sang juru selamat ini tadi ya. Walaupun dia sebagai sang juru selamat, dia mau dilahirkan di kandang domba. Sebenarnya itu adalah tempat yang tidak layak ya. Nah, setelah itu mereka memberikan hadiah yang mereka bawa ini tadi, yaitu salah satunya emas, kemenyan, dan mur, sebagai tanda ucapan syukur mereka atas kelahiran sang juru selamat ini tadi. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata ketaatan seorang Maria itu dapat berbuah yang manis. Dia melahirkan seorang anak dari Roh Kudus, yaitu dia menjadi kepercayaannya Tuhan Allah. Dia dipercayai Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang tidak berdosa, yang tidak pernah tersentuh oleh perbuatan manusia ini. Karena apa? Karena itu kuasa Tuhan mengizinkan Yesus, sang juru selamat kita, umat manusia ini lahir untuk menebus dosa kita manusia. Senang gak kita ditebus dosanya? Tentu kita senang, karena kita akan lahir baru, anak-anak akan lahir baru. Itulah sebabnya kenapa Miss selalu mengingatkan, oh anak-anak, tidak boleh nih kamu sakitin temanmu, tidak boleh nih kamu cubit, kamu apakan temanmu, kamu ejek, kamu hina, itu tidak boleh. Karena itu adalah perbuatan yang tidak benar, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tuhan suka nggak? Tuhan nggak pernah suka atas perbuatan itu. Karena Tuhan telah merelakan Yesus, anaknya yang tunggal ini tadi, dilahirkan di kandang domba lagi ya, tempat yang tidak layak. Terus dia matinya juga di kayu salib. Sakit gak pengorbanan Yesus ini? Sakit. Yesus menghadapi berbagai rintangan, persoalan. Yesus hadapi itu sendiri. Dia biarkan dirinya dihina, dia biarkan dirinya disakiti, dia biarkan semua terjadi dalam kehidupannya karena dia mau menunjukkan kuasa Tuhan itu dahsyat adanya. Dia mau menunjukkan apa yang dia lakukan itu untuk umat manusia. Nah, begitu juga yang Miss mau, anak-anak belajar untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan, pribadi yang taat. Jangan suka kamu ejek-ejek temanmu, jangan suka kamu sakiti temanmu, cubit-cubit, jangan pernah kamu lakukan itu. Itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tuhan tidak mau anak-anak yang Ia kasihi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini yang bisa Miss sampaikan kepada anak-anak. Miss yakin dan percaya anak-anak di rumah bisa belajar, bisa lebih mengerti. Mungkin kalau kurang paham bisa tanya orang tuanya, tanya kakaknya tentang cerita ini kalau mau lebih detailnya lagi. Tapi yang Miss ajarkan hari ini adalah inti dari cerita ini, bagaimana kita menghargai setiap pengorbanan yang Yesus lakukan. Walaupun dia anak Allah, dia rela lahir di palungan, lahir di kandang domba, dia rela hidup susah, dia rela mati di kayu salib dengan menyakitkan. Nah, kita akan satu di dalam doa karena kita sudah mendengarkan cerita ini. Kami kembali mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, beserta anak-anak-Mu TKKB Mahakam MCLC yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa penyertaan-Mu turut bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Kami mau hidup lebih taat, hidup lebih baik Tuhan. Sebagai anak-anak terang-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pribadi yang lebih taat lagi, agar setiap pengorbanan yang Yesus lakukan Tuhan tidak sia-sia Tuhan.
Tuhan, ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi sosok yang lebih taat, sosok yang lebih baik, lebih berguna Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menjadi terang Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat anak-anak. Ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.